Salam sehat, penuh semangat. Kali ini saya akan membicarakan secara singkat nyeri punggung bawah atau low back pain. Low back pain atau singkatnya LBP adalah nyeri yang dirasakan pada area sekitar tulang punggung lumbal ke bawah, sebagaimana dalam ilustrasi. Para pakar mendapati bahwa LBP dialami masyarakat dari segala rentang usia dan segala lapisan sosial ekonomi. Tidak kurang dari 80% populasi dewasa pernah mengalami keadaan ini. Dengan ataupun tanpa intervensi medis, lebih 50% kasus sembuh dalam 1 minggu, dan lebih 90% kasus sembuh dalam 8 minggu. Kebanyakan penderita menerima nyeri sebagai sesuatu yang lumrah. Saya kena nyeri punggung karena salah posisi. Saya kena nyeri punggung karena maklum terlalu banyak kerjaan akhir-akhir ini. Pada umumnya orang-orang yang mengalami LBP akan melakukan berbagai upaya mandiri untuk mengatasi rasa nyeri. Sebagian orang berpendapat bahwa cukup dengan kirah baring beberapa hari, maka keadaan akan menjadi lebih baik. Pada sebagian orang yang lain, LBP menjadi alasan untuk cepat-cepat mengunjungi dokter, dan juga seringkali menjadi alasan untuk mangkir kerja. Sebagian orang yang lain menjadi sangat cemas dengan nyeri hebat yang dialaminya. Dalam 6 bulan hingga 1 tahun sesudah kejadian LBP pertama, lebih 30% kasus akan mengalami episode LBP berikutnya. Keadaan kambuh-kambuhan ini, jika tidak ditangani dengan baik, akan meningkatkan risiko terjadinya LBP kronis, yaitu nyeri punggung yang berlangsung hingga lebih dari 3 bulan. Sekitar 10% kasus mengalami masalah nyeri berkepanjangan yang bisa sangat menurunkan kualitas hidup seseorang. Penderita LBP kronis ini memerlukan pemeriksaan dan penanganan secara lebih terperinci. Nyeri merupakan gejala dari berbagai diagnosis penyakit. Sejatinya, LBP mengindikasikan adanya kerusakan ataupun potensi kerusakan jaringan tubuh di daerah punggung bawah. Mengistirahatkan bagian tubuh yang cedera merupakan hal yang sangat masuk akal. Dengan istirahat yang cukup, tubuh memiliki kesempatan untuk menyembuhkan bagian yang cedera. Tetapi berapa lama? Orang-orang yang penuh semangat hidup tentu tidak akan dan tidak dapat berlama-lama diam tanpa aktivitas. Menyikapi LBP secara aktif dan positif dianjurkan oleh banyak peneliti. Dari penelitian didapati bahwa tirah baring lebih dari 2 hari menyebabkan pelemahan bermakna pada otot-otot sekitar tulang belakang. Di samping itu, juga didapatkan potensi peningkatan nyeri yang bermakna pada sekelompok orang. Pada kelompok pekerja kerah biru, tetap aktif bekerja sesuai toleransi memberikan keluaran yang lebih baik dibandingkan kelompok yang diberikan istirahat total selama 2 hari. Kelompok yang tetap bekerja ini, setelah 12 minggu pengamatan, menunjukkan keluhan intensitas nyeri yang lebih baik, kelenturan tulang belakang yang lebih baik, serta lebih merasa mampu bekerja. Latihan-latihan spesifik terfokus pada otot-otot punggung dan perut terbukti membuat penderita LBP merasa lebih rileks dan nyeri lebih terkendali. Di samping itu, kelenturan, kekuatan, dan kemampuan kerja otot-otot punggung meningkat. Umumnya, nyeri terlokalisir di daerah punggung bawah, bokong, dan pinggul tergolong LBP yang tidak berbahaya. Strain atau robekan pada otot dan sprain atau robekan pada urat di area sekitar tulang belakang adalah contoh dari penyakit yang sering menimbulkan LBP terlokalisir. Berbagai keadaan yang berhubungan dengan keadaan strain dan sprain diantaranya aktivitas fisik berlebihan, kebugaran tubuh yang kurang, gerakan tubuh mendadak atau dikenal dengan istilah gerakan atau peregangan balistik,
kurang pemanasan dan peregangan, posisi atau postur tubuh yang kurang ideal, obat-obatan penghilang nyeri, aktivitas fisik yang terkendali, berat badan ideal, dan berbagai modalitas fisik seperti kompres hangat ataupun dingin dapat menolong. LBP yang disertai penjalaran nyeri ke anggota gerak bawah tergolong pada LBP yang berbahaya. Keadaan penjalaran nyeri ini dapat mengindikasikan beberapa hal seperti adanya penekanan ataupun keterlibatan jaringan syaraf, penjalaran nyeri dari organ-organ di dalam perut maupun persendian panggul, juga dari otot dan tulang yang memiliki persyarafan yang sama dengan area punggung bawah, keganasan, infeksi kronis, merokok, penyakit autoimun, berbagai penyakit yang mengenai organ-organ di dalam perut berkorelasi dengan kasus-kasus LBP kronis. Pemeriksaan yang segera, menyeluruh, dan terarah diperlukan pada kasus LBP dengan kondisi atau tanda-tanda yang umumnya disebut dengan istilah red flags. Beberapa red flags tersebut diantaranya demam, penderita dengan gangguan pembekuan darah, gangguan fungsi berkemih atau buang air besar, gangguan sensasi dan atau kelumpuhan anggota gerak bawah, penyalahguna obat, penderita dengan riwayat penyakit keganasan, seperti keganasan pada payudara, prostat, paru, organ genitalia dalam, darah, dan lain-lain. Pada sebagian kecil kasus, LBP terjadi karena anak sebar kasus keganasan yang belum terdeteksi, penderita dengan kehilangan berat badan tanpa sebab-sebab yang jelas, nyeri yang tidak berkurang dengan istirahat, LBP dengan penjalaran nyeri ke anggota gerak bawah, LBP pada usia muda kurang dari 18 tahun atau lebih 50 tahun, riwayat trauma atau kecelakaan. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video selanjutnya.